Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa IPS kelas 6 yang selalu Bu Ika banggakan. Semoga hari kalian menyenangkan. Salam sehat, salam semangat belajar. Kembali lagi bersama Bu Ika. Kali ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh. Pembelajaran 5. Apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Yang pertama yaitu upaya mempertahankan kemerdekaan, yang kedua penampilan tari kreasi daerah. Anak-anak, Indonesia telah lahir pada tanggal 17 Agustus 1945. Berkat kerja keras dan pantang menyerah, akhirnya Indonesia mengalahkan tentara Jepang. Namun tentara Belanda tidak menyukai kemenangan Indonesia. Mereka datang bersama tentara sekutu untuk menjajah Indonesia kembali. Akhirnya muncullah pertempuran atau perlawanan rakyat di daerah-daerah sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran di daerah-daerah yang pertama yaitu insiden Hotel Yamato, yang kedua pertempuran Surabaya, yang ketiga pertempuran 5 hari di Semarang, yang keempat pertempuran Ambarawa, yang kelima pertempuran Bandung Lautan Api, yang keenam pertempuran Medan Area, yang ketujuh pertempuran Puputan Margarana, yang kedelapan serangan umum 1 Maret 1949. Insiden Hotel Yamato. Peristiwa perobekan bendera Belanda merah putih biru menjadi bendera Indonesia merah putih di Hotel Yamato, sekarang dikenal sebagai Hotel Majapahit. Terjadi pada tanggal 19 September 1945 yang didahului oleh gagalnya perundingan antara Sudirman, Residen Surabaya, dan Mr. Lukman untuk menurunkan bendera Belanda. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan satu rangkaian peristiwa pertempuran yang terjadi antara tentara Indonesia dan tentara sekutu, berlangsung sejak tanggal 27 Oktober sampai 20 November 1945. Pertempuran yang paling besar terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran 5 hari di Semarang. Peristiwa ini berawal ketika para tawanan veteran Angkatan Laut Jepang yang dipindahkan dari Cipiring ke Bulu. Dan di tengah perjalanan ada yang melarikan diri dan bergabung di bawah pimpinan Mayor Kido yang masih bersenjata di Jatingaleh, Semarang. Selain pertempuran-pertempuran atau upaya mempertahankan kemerdekaan berbentuk fisik, nah anak-anak, sekarang upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI dalam penerapan kehidupan kita sehari-hari. Sikap mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah sikap cinta tanah air. Upaya apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan cinta tanah air? Yaitu melestarikan budaya bangsa. Indonesia beragam budaya. Melestarikan budaya-budaya bangsa agar tidak tergeser oleh budaya asing atau budaya dari negara lain. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan. Yang ketiga, rajin belajar. 2. Membina persatuan dan kesatuan. Caranya bagaimana? Berteman dengan siapa saja, namun harus tetap menjaga diri. Kemudian, mau mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang ketiga, menolong siapa saja tanpa pamrih. Kemudian yang ketiga, rela berkorban. Apa yang bisa kita wujudkan saat untuk rela berkorban? Yang pertama, bersedia menolong dengan tenaga. Yang kedua, bersedia menolong dengan pikiran. Yang ketiga, bersedia menolong dengan harta. Jadi pertolongan itu bisa wujud apa saja sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting kita harus ikhlas. Perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, ikut serta menjaga keamanan desa. Yang kedua, ikut serta saat kerja bakti. Yang ketiga, mau berteman dengan teman di daerah lain. Jadi, berteman
tidak memilih-milih suku atau agama. Tetapi berteman harus memilih agar kita tidak masuk ke dalam hal yang negatif ya. Yang keempat, mencegah pencemaran lingkungan dengan cara menjaga kelestarian lingkungan, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, menanam pohon. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga keutuhan NKRI merupakan upaya mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Caranya dengan melestarikan budaya daerah sebagai akar budaya nasional, menggunakan produk buatan dalam negeri, berkompetisi dalam meraih prestasi, belajar dengan giat, tekun, dan rajin, mentaati peraturan yang berlaku, menghormati antara sesama. Itulah wujud mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Anak-anak, upaya melestarikan budaya daerah. Salah satu contoh budaya daerah adalah tari. Selain pola lantai yang sudah kita pelajari kemarin, hari ini Bu Ika memaparkan bentuk penampilan saat menari. Yang pertama ada tari tunggal. Karya seni tari yang dibawakan oleh seorang penari disebut tari tunggal. Yang kedua, tari berpasangan. Karya seni yang dibawakan oleh dua orang penari, namanya tari berpasangan. Yang ketiga, tari berkelompok. Karya seni yang dibawakan oleh lebih dari dua orang penari, namanya tari kelompok. Nah, anak-anak, sebelum Bu Ika tutup, ada kesimpulannya adalah melestarikan budaya daerah merupakan wujud dari mempertahankan dan menjaga kesatuan Republik Indonesia. Jadi cara menjaga persatuan dan kesatuan salah satunya adalah melestarikan kebudayaan daerah yang wujudnya adalah tari kreasi daerah. Nah, semoga bermanfaat. Sekian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.